maksud demi masa. Jadi tolong itu poin utama. Prof juga masih belajar sampai sekarang. Itu adalah tidak menunda. Apa yang kita tulis harus kita bertanggung jawab. Kalau misalkan anakku sekarang termasuk Prof juga saat ini adalah mohon maaf Pak Bupati, anak saya sudah hafidhah. Dia masih semester 3. Tapi kalau saya seorang ibu malu kalau saya juga nggak hafal. Cuma permasalahannya saya nggak hafal dari dulu, jadi baru sekarang belajarnya. Maka di dalam 24 jam, karena saya mempunyai satu kegiatan yaitu menghafal, berarti waktu istirahat saya berkurang. Itulah bentuk dari tanggung jawab dan konsekuensi. Berikutnya adalah apa Prof? Selain untuk disiplin, yang kedua adalah, bahkan ini yang pertama, anakku sehebat apapun kita, kalau tidak dapat ridho orang tua, itu tidak mungkin. Saat saya sekolah, itu ridho saya adalah pada ibu dan ayah. Jadi saya walaupun di Surabaya, zaman segitu belum ada HP, maka saya masih menelpon lewat wartel namanya ya. Belum lagi diketokin ibu ya wartelnya. Iya, nanti kalau aku cepet banget begitu. Ibu bukan usah khawatir, tapi nggak manggil ibu dan manggil mbok, ya mohon maaf. Karena wong mantu dari panggilannya itu mbok atau oma. Mbok ngapunten dalam izin bagi bidang kuliah. Begitu. Jenengan bukan usah khawatir, insya Allah dalam sudah sarapan. Kita berikan kabar yang baik-baik. 1 ditambah 1 di dalam arti matematika pasti 2. Tapi kalau pikiran saya 1 tambah 1 bisa 16. Jadi kecerdasan itu ternyata mohon maaf, itu saya buktikan itu ternyata adalah yang utama ternyata itu. Dan kemudian kepada yang senior kita harus sakinah wa ta'na. Jadi tidak usah gaya begitu, mohon maaf. Karena ilmu bagi dalam itu ternyata masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. Jadi etika ini juga menjadi hal yang penting ya. Betul. Kemudian apa? Sekarang saya sudah mempunyai suami, jadi ridho saya adalah pada suami. Kalau suami saya tadi tidak mengizinkan ke sini, walaupun Pak Bupati yang minta, saya nggak akan berangkat. Itu fakta. Karena itu, kalau dipikir seperti cerita Prof, pasti bahagia. Karena kebahagiaan saya adalah cita-cita dari dulu ingin keluar negeri. Karena dalam orang kampung dulu waktu kuliah itu sampai puasa Daud agar bisa beli tiket untuk melihat Wetiwan loh Mas Dede. Karena apa? Dalam dipikir tidak mungkin saya bisa keluar negeri. Itu pikiran dalam saat itu. Bagaimana saya bisa mendidik anak turun saya kalau saya tidak tahu luar negeri? Karena berpikir seperti itu, maka saya harus suka nonton film 21 Mas Dede. Nah itu waktu itu saya mendapatkan beasiswa waktu itu ke UK gitu. Tapi tidak diambil. Kenapa? Karena suami tidak ridho. Saya berpikir suksesnya saya ulang bisa cerai Mas Dede. Karena suami tidak ridho begitu. Jadi apa arti di luar negeri kalau saya tidak mendapatkan ridho suami? It's okay saat itu. Berarti apa yang harus aku lakukan? Yang utama adalah family, keluarga. Karena saya seorang perempuan. Profesor itu adalah alhamdulillah. Yang utama adalah ridho suami. Jadi walaupun saya kemana-mana seorang profesor, tetap harus memasak. Saya adalah seorang ibu. Tidak mungkin dong bisa kuliah anak-anakku, niatkan, luruskan nanti niatnya. Jangan niat pada dunia. Itu sudah saya buktikan. Ya Allah, tugasku berat sekali, banyak PR, besok ujian ini itu. Kalau memang ini takdirku lulus SMP, saat ini lulus yang SMP ya,
maka berikan saya kemudahan, ketenangan, kekuatan. Dan lelahku ini ya Allah, aku memang lelah banget. Maka berikan kepada kedua orang tuaku dengan surga. Itu doa sejak kecil sampai sekarang. Oke, luar biasa. Kasih bos, luar biasa. Jadi artinya kata kuncinya adalah yang lebih penting ketika kita sudah tahu